Saya akan memberikan tips ini menurut Dr. Zaidul Akbar ya. Memanfaatkan daun kelor ini untuk mengikat logam berat di tubuh kita. Bagaimana caranya? Terus ini adalah jus kelor, tapi bukan untuk diminum ya. Untuk apa? Mari terus saksikan inilah di sini. Kawan-kawan, pohon kelornya yang biasa kita ambil. Ini di kebun tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sugeng rawuh, sugeng midhangetaken Di Aan Febrianti Channel. Subscribe ya. Jumpa lagi dengan saya. Jangan bosan-bosan ya mampir di sini di channel Aan Febrianti. Jumpa lagi juga dengan si kelor, daun yang imut tapi manfaatnya luar biasa dahsyatnya ya. Menurut Ustadz Zaidul Akbar, jadi daun kelor itu banyak sekali manfaatnya dari segi kesehatan maupun untuk kecantikan. Kali ini saya tidak masak-masak lagi ya dengan si kelor ini, tetap saya akan memberikan tips ini menurut Dr. Zaidul Akbar ya. Memanfaatkan daun kelor ini untuk mengikat logam berat di tubuh kita. Bagaimana caranya? Terus saksikan video saya kali ini. Oke, sip. Sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, kita flashback dulu ya teman-teman perjuanganku untuk mendapatkan daun kelor ini. Inilah kawan-kawan, pohon kelornya yang biasa kita ambil. Ini di kebun tetangga ya. Kita sudah izin sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pohon kelor selanjutnya, sudah dipangkas, jadi sudah enak diambilnya ya, nggak terlalu tinggi. Nanti kita ambil di sini. Di belakang sana itu ada bulog ya, bulog memang lama nggak dipakai, jadi udah kosong. Jadi di lingkungan tempat tinggal kami itu banyak fasilitas umum yang ada ya. Dan di sini tuh ada SD. Ini SD. Di sana tuh ada TK. Di sanalah tempat tinggal kami itu ya. Ini pohon kelor yang kita mau ambil di semak-semak macam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil secukupnya biar besok tumbuh lagi. Bismillah. Selanjutnya kita masuk ke pohon berikutnya. Kawan-kawan udah dapat banyak nih kita. Jadi pohon kelor ini nanti kita akan buat jus kelor, tapi bukan untuk diminum ya, untuk dibuat lulur. Oke, terus stay tune di sini untuk menyimak bagaimana cara pembuatan jus kelornya. Sebelum lanjut, kita jelaskan si kelor ini.
Ini semuanya kelor ya teman-teman. Yang kecil ini, yang daun imut ini juga kelor, yang daun bongsor ini juga kelor juga. Jadi jangan salah menilai. Kalau daun kelor itu hanya kecil-kecil, tapi ada yang juga yang besar. Mungkin karena ini kelebihan gizi ya. Jadi untuk membuat ramuannya, kalian yang pertama tentunya sediakan daun kelor. Sediakan daun kelor ini terserah mau yang kecil ataupun yang besar, itu selera kalian. Mau yang muda ataupun yang tua, itu juga selera kalian. Tapi kalau yang tua-tua hati-hati ya, nanti dicibir orang. Jadi kemana-mana bahasnya. Maksudnya memilih daun kelornya. Jadi memilihnya bebas ya. Mau yang tua ataupun yang muda, ataupun yang besar atau yang kecil, ataupun yang sudah berwarna. Ini bisa dimanfaatkan. Bagaimana cara pemanfaatkannya? Seperti ini teman-teman. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat ramuan pengikat logam berat di tubuh dengan menggunakan daun kelor ini, yang pertama yaitu tadi ya sudah dijelaskan di awal, sediakan daun kelor. Setelah itu kalian ambil bijinya, daunnya maksudnya. Kalian ambil daunnya, pisahkan dengan batangnya. Yang digunakan tentunya daunnya. Nah, seperti inilah teman-teman. Kalau daun kelor sudah dipisahkan dari rantingnya ya. Tapi jangan sampai ya, saya ini dipisahkan dari Anda. Asik. Langkah selanjutnya, kalau daun kelor ini sudah dipisahkan dari rantingnya, kalian sediakan air. Sediakan air dalam wadah kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita masukkan daun kelornya ke dalam ini wadah ini. Nah, macam ini ya, sampai habis. Maksudnya sampai ini selesai dimasukkan ke sini. Setelah itu nanti kita rendam semalaman. Sekali lagi, ini adalah cara yang didapat dari Dr. Saidul Akbar dalam ceramah beliau ya. Nah, kalau sudah direndam semalaman, langkah apa selanjutnya? Saksikan terus. Jangan terlalu lama, nanti busuk, baunya menyengat, dan akhirnya gagal deh. Nah, seperti inilah kawan-kawan jadinya. Nanti kita rendam semalaman, atau pakai jam mungkin 6-8 jam ya, karena itu waktu tidur. Bisa mungkin nggak semalaman, mungkin bisa juga diganti ya dengan seharian, karena judulnya semalaman, diganti dengan seharian. Kita simpan di tempat yang gelap ya, sebagai pengganti malam. Dan ingat, setiap resep atau setiap apa yang saya sampaikan di sini, saya sudah mencobanya terlebih dahulu dan tidak asal memberikan tutorial, memberikan tips.
karena sebelumnya saya sudah melakukannya. Dan untuk resep dari Dr. Saidul Akbar ini saya sudah membuktikannya sendiri dan betul-betul terbukti ya, enak sekali di badan. Terbukti memang khasiatnya dari daun kelor ini untuk mengangkat logam berat di badan. Oke teman-teman, ini daun kelor yang sudah direndam. Habis itu kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu dengan daun kelornya ini kita akan jus. Di jus menggunakan blender. Inilah kawan jus daun kelor. Untuk apa jus daun kelor ini? Apakah untuk diminum? Bukan kawan-kawan ya. Jadi jus kelor ini walaupun di jus tapi bukan untuk diminum. Ini kita akan gunakan untuk lulur seluruh tubuh, dan itu berfungsi untuk menghilangkan atau mengangkat logam berat yang ada di badan kita. Teori ini dijelaskan oleh Ustadz Dr. Saidul Akbar. Bagaimana caranya? Saksikan terus di video saya ini. Kita masuk ke tahap berikutnya dalam pengaplikasian jus daun kelor untuk mengangkat logam berat yang ada di tubuh kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya kita ulang ya dari penjelasan awal. Jadi daun kelor tersebut kita rendam selama semalaman atau kurang lebih 6-8 jam dalam tempat tertutup. Setelah itu kalau sudah direndam selama itu, kita buat pasta dengan cara di blender ya. Setelah dibuat pasta, habis itu kita akan gunakan jus daun kelor itu atau pasta daun kelor tersebut sebagai lulur di badan kita ya. Yang saya akan contohkan kita penggunaan di tangan. Sebelum saya memberikan tutorial ini, memberikan tips ini, memberikan cara ini yang disarankan oleh Ustadz Dr. Saidul Akbar, saya sudah mengaplikasikannya sendiri. Saya sudah mengaplikasikannya secara pribadi, mengaplikasikan hal tersebut di rumah dengan cara digunakan tadi pasta atau jus daun kelor sebagai lulur, dan itu betul-betul hasilnya enak di badan. Jadi hasilnya itu betul-betul memang bermanfaat, memang yang kita rasakan tuh badan menjadi ringan, menjadi segar, seperti kayak misal yang kita seperti kalau kita punya daki itu terasa tebal di badan. Habis itu kita kita bersihkan dan itu betul-betul terasa ringan jadinya ya di badan. Habis itu kulit terasa kenyal, terasa lembut. Nah, itulah yang saya rasakan pada pengaplikasian pertama ya, dalam penggunaan pasta daun kelor sebagai lulur. Dan ini betul-betul alami, tidak menggunakan apapun, jadi sungguh aman ya. Tapi kalau untuk pengaplikasian di muka, bagi yang memang kulitnya itu sensitif,
untuk lebih hati-hati ya dalam pengaplikasiannya. Karena ini adalah suatu hal yang alami, makanya untuk mendapatkan hasil itu tidak bisa instan ya kawan-kawan. Jadi butuh waktu beberapa kali pemakaian sehingga betul-betul akan nampak sekali manfaatnya dan hasilnya. Langsung saja saya akan memberikan contoh pengaplikasiannya ya. Karena saya adalah wanita berjilbab, makanya saya tidak bisa memberikan membuka seluruhnya. Saya hanya akan mencontohkan sebagian saja. Inilah teman-teman pasta daun pandan. Pasta daun kelor maksud saya. Ini adalah pasta daun kelor yang tadi saya sudah blend. Selanjutnya kalian bisa mengaplikasikan seperti ini, dioles-oles, dan untuk hasil maksimal digunakan pada seluruh badan ya, mungkin kecuali muka bagi yang sensitif. Karena menurut penelitian daun kelor ini tuh cenderung aman ya digunakan bagi semua jenis kulit. Lebih baik hal ini dilakukan pada saat kalian mandi pagi atau sore. Jadi sebagai ganti untuk lulur kalian ya, berganti yang lebih alami kan lebih baik ya nggak kawan-kawan. Nah seperti ini, setelah sudah diaplikasikan rata yang kalian perlukan di daerah ini badan, kita diamkan beberapa saat biarkan ini meresap ke badan. Beberapa saat itu mungkin kurang lebihnya 15 menit ya, kurang lebih segitu. Mungkin lebih lama lebih baik ya, karena kan alami peresapannya agak lama. Kalau terasa memang sudah kering, udah cukup ya. Kalau sudah seperti itu, kita gosok-gosok. Selain sebagai pengangkat logam berat, ini bisa pengganti untuk lulur ya. Jadi bagus memang untuk kulit. Sesuai dengan penelitian, sesuai dengan sumber yang saya baca dari berbagai sumber, ini bagus untuk kulit. Pengganti lulur ya. Nah, seperti ini. Lakukan hal tersebut sampai rata, sampai menyeluruh ke badan. Habis itu melakukan pemijatan, setelah itu bersihkan badan Anda. Sudah selesai, kalian akan merasakan manfaatnya. Jadi teman-teman, sebelum saya melakukan tutorial ini, memberikan tips ini kepada kalian, saya sudah mengaplikasikannya terlebih dahulu untuk diri sendiri, dan itu hasilnya betul-betul memang terlihat ya di badan kita. Manfaatnya itu betul-betul memang terlihat. Badan kita menjadi kulit kita itu terasa ringan, lembut, lembab. Oke teman-teman, itu tips saya. Oke teman-teman, itu tips yang saya berikan kali ini dari sumber Ustadz Zaidul Akbar. Bagi teman-teman yang penasaran, silahkan dipraktekkan di rumah. Dan ini betul-betul aman ya. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Assalamualaikum.